Halo teman-teman. Nah, kalau kemarin kita udah banyak interview dari beberapa negara di dunia seperti Rusia ataupun Belanda, Jerman. Nah, ada satu lagi, eh, ya bisa dibilang kolega kita, teman kita juga yang udah menamatkan studi S2-nya di UK dan studi S3-nya di Jerman. Dua-duanya dengan beasiswa juga. Nah, boleh dong, Bu, diperkenalkan namanya siapa, terus udah di mana S2 sama S3-nya. Nama saya Agustina, sekarang saya Agustina, namanya panjang ya Agustina Dwi Retno, tapi biasa dipanggil Agustin atau Agustina. Sekarang saya bekerja sebagai dosen di Prodi Farmasi di Unika Atmajaya. Kampusnya terutama di kampus Pluit. Ya. Selain itu saya juga selain mengajar, saya juga membantu universitas di International Office. Di situ saya membantu untuk menyediakan beberapa program atau mengolah beberapa program internasional untuk mahasiswa di Unika Atmajaya. Ditanya kapan kira-kira saya ingin melanjutkan studi, itu memang dari semenjak saya kuliah S1 itu saya sudah punya cita-cita untuk suatu saat bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, waktu itu memang yang terpikir itu hanya Jerman gitu ya. Jerman, saya mungkin suatu saat sepertinya pengen kuliah di Jerman gitu. Nah, kemudian seiring berjalanannya waktu, diskusi dengan orang tua, saya lulus S1, lalu mungkin baik juga jika saya memiliki pengalaman pekerjaan. Lalu saya sempat bekerja tidak lama di sebuah industri makanan beku, kebetulan itu impor. Jadi waktu itu saya bekerja di sana itu karena memang ada kebutuhan untuk suatu saat perusahaan itu mengembangkan sebuah laboratorium untuk pengembangan produk pangan gitu. Namun sembari menunggu laboratorium itu jadi, saya diminta untuk membantu di bagian administrasi. Nah, lama-kelamaan saya melihat bahwa passion saya tidak di dunia industri. Lalu saya memutuskan untuk berhenti. Kemudian saat berhenti itu saya pulang kembali, asli saya di Salatiga, jadi saya kembali ke Salatiga, lalu saya ketemu dengan dosen saya gitu ya, dan sekretarisnya waktu itu. Nah, si sekretaris ini memberikan info ke saya, ini ada informasi beasiswa, coba dicoba aja. Yang saya dengar ini double degree, waktu itu seperti itu. Lalu tanpa pikir panjang saya langsung mendaftar karena memang deadline-nya itu adalah keesokan harinya gitu. Lalu saya langsung mendaftar tanpa pikir panjang. Ternyata setelah melewati proses seleksi, wawancara, kemudian saya diterima dan saya melanjutkan S2. Nah, S2-nya judulnya double degree ya, waktu itu didanai oleh Dikti, namanya beasiswa unggulan. Nah, karena double degree jelas saja double ya, berarti 21 degree itu akan diperoleh di Indonesia dan satunya lagi akan diperoleh di universitas yang ada di luar negeri. Waktu itu saya tidak berpikir macam-macam ya. Yang penting apa yang ada di depan saya, tugas kuliah dan segala macam itu saya kerjakan dengan baik gitu. Nah, suatu saat tiba setelah 1 tahun berlalu, tahun berikutnya adalah rencana pengiriman ke luar negeri itu. Jadi waktu itu ada 2 universitas, yang pertama Kwansei Gakuin yang di Jepang, yang kedua adalah University of Glasgow yang ada di UK. Nah, waktu itu memang ada beberapa proses seleksi saat dikirim ke luar negeri gitu ya. Seleksinya itu antara lain bahasa Inggris, kemudian beberapa publikasi yang ada di tahun pertama gitu. Nah, waktu itu memang saya memiliki keinginan yang kuat untuk bisa melanjutkan ke Inggris waktu itu, ke UK ya, ke Glasgow. Lalu prosesnya diseleksi dan kemudian dari 16, kalau tidak salah ingat, dari 16 mahasiswa itu ada 7 orang yang dikirim keluar untuk melanjutkan double degree di luar, 3 orang ke Jepang dan 4 orang ke Glasgow. Selama Bu Agustina nge-apply beasiswa yang S2 di Glasgow dan di beasiswa di Jerman, pernah mencoba beasiswa lainnya nggak sih Bu sebelumnya? Terus terang tidak pernah saya. Jadi itu saja yang saya coba. Boleh dong Bu ceritain kalau beasiswa di AAD yang S3 ke Jerman itu gimana prosesnya?
Oh dan ya. kenapa pilih Jerman? Jadi kenapa pilih Jerman itu memang impian saya sejak saya masih S1. Terus kenapa DAD? Karena lembaganya jelas gitu ya. Dari pemerintah Jerman, kredibilitasnya juga baik. Jadi saya percaya untuk mendaftarkan beasiswa ke lembaga yang memang sudah terpercaya gitu ya. Kemudian caranya ya tadi ya pertanyaannya ya. Iya. Caranya itu waktu itu ada sosialisasi di universitas di mana tempat saya bekerja waktu itu, sosialisasi untuk dosen bisa studi lanjut S3 maupun yang masih S2 untuk mahasiswa dari S1 ke S2. Lalu saya tiba-tiba ya karena melihat DAD kredibilitasnya baik, lalu saya mendaftar, ya mendaftarnya ya biasa ya, mengumpulkan syarat-syaratnya. Kemudian yang paling penting itu sebetulnya kan mencari profesor ya kalau S3. Jadi saya sebelum mendaftar itu saya memburu, istilahnya memburu profesor itu banyak sekali. Karena saya tahu bahwa mencari profesor untuk S3 itu tidak mudah. Jadi waktu itu saya memang fokus sekali untuk mencari profesor di Jerman dan yang memiliki bidang yang memang saya minati. Jadi kan tidak mungkin kalau kita memilih profesor yang tidak sebidang dengan kita atau bidangnya tidak yang kita minati. Itu saya memang fokus sekali mencari sehingga dalam waktu cepat saya mendapatkan profesor yang mau menerima saya di lab dia, kemudian memberikan letter of acceptance. Nah dari letter of acceptance itu lalu saya gunakan untuk mendaftar beasiswa DAAD. Satu lagi, saat saya menghubungi profesor itu, saya menyampaikan bahwa keinginan saya untuk PhD di sana itu adalah salah satunya dengan mendaftar beasiswa DAD. Saya rasa penyampaian ini penyampaian bahwa kita mendaftar program beasiswa ke profesor cukup penting ya, sehingga profesor juga bisa mengkalkulasi pengeluaran mereka atau biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh si profesor itu. Oke. Kalau untuk jangka waktu Bu Agustina melamar beasiswa S3, mencari profesor sampai berangkat sampai diterima dan berangkat ke Jerman itu kira-kira dimulai dari kapan sampai bulan apa gitu. Terus berapa bulan sih waktu mencarinya? Waktu mencarinya, nah itu tergantung dari konsistensi dan fokus kita ya. Kalau saya ingat-ingat pada bulan Mei itu saya sudah mulai kursus bahasa Jerman. Berarti Januari, kira-kira Januari itu saya tidak ingat betul, tapi saya ingat betul bahwa setiap hari saya mengirim email ke profesor. Mungkin sekitar 1 bulan untuk email-emailan dengan profesor, lalu mengirimkan aplikasi. Kalau sudah aplikasi DAD itu biasanya Oktober kalau saya tidak salah ingat. Berarti sekitar Agustus September itu saya mencari profesor, lalu pada bulan Oktober itu pembukaan untuk DAD, aplikasi DAD sampai kira-kira 15 Oktober ya itu ditutup. Kemudian ada pengumuman interview dan lain sebagainya, itu berarti di bulan Januari mungkin ya, saya nggak ingat persisnya. Lalu bulan Maret atau Februari akhir itu sudah ada pengumuman diterima atau tidak. Lalu seingat saya Mei itu kemudian sudah mulai kursus bahasa. S3 Jermannya di universitas mana, Bu? Waktu itu saya diterima di University of Hohenheim, itu di dekat Stuttgart ya. Nah waktu itu kemudian setelah 4 bulan di sana saya sempat pindah profesor. Jadi kemudian setelah itu saya karena saya melihat di sana bidangnya tidak terlalu relevan ternyata. Nah ini juga uniknya begitu ya, tidak terlalu relevan dengan bidang yang saya minati. Akan menjadi masalah untuk saya maupun untuk profesor saya. Jadi lalu saya memutuskan untuk pindah. Nah sebelum pindah tentu saja saya mencari profesor pengganti dulu. Setelah berdiskusi dengan DAD apakah saya boleh pindah profesor atau tidak. Kemudian DAD mengizinkan saya untuk pindah, lalu saya pindah. Tapi di lingkup universitas yang sama atau? Berbeda. Lalu saya pindah ke Heidelberg University.
Itu masih di satu region tetapi universitas yang berbeda. Boleh dong Bu Agustina ceritain pengalaman Bagustina selama kuliah S2 di ini dulu kali ya, di UK dulu gimana? Adaptasi pertamanya kuliah di sana seperti apa? Terus sistem pendidikannya di UK itu seperti apa sih gitu yang menarik buat Bu Agustina saat kuliah di sana?